Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsana rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafirun. Amma ba'du, Bapak dan Ibu hadirin, alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita telah sama-sama melaksanakan jenazah yang keempat penguburan almarhum Bapak Ginanjar. Sebagaimana Bapak dan Ibu tadi ketahui, 5:30 almarhum telah menghembuskan nafas yang terakhir, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dalam hal ini mudah-mudahan akan menjadi iktibar contoh kepada kita semua, kita pun akan alami. Hari ini kita mengantar, besok lusa kapanpun pasti kita yang akan diantar. Tapi kita belum datang ke tempat ini. Mungkin di Sinaraga, bisa di Gumuruh, di Daraja Cili, di Nagrog, di Burung, di Porit, dimanapun. Tadi telah saya sampaikan tiga hal yang dirasakan Allah. Yang pertama, kapan kita akan meninggal. Kemudian kedua, di mana kita akan meninggal. Ketiga, dengan cara bagaimana kita akan meninggal, itulah urusan Allah. Kemudian yang mengantar almarhum, baik pejabat, orang kaya, orang miskin, diantar dengan tiga. Satu, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga adalah amalnya. Yang dua akan kembali. Siapa yang pertama? Keluarganya. Istrinya yang begitu benar-benar mencintai almarhum, begitu sayang kepada almarhum. Putranya yang taat patuh kepada almarhum, pasti akan pulang. Semua kita pulang. Kedua adalah hartanya. Mobil dan motor yang barusan ikut mengantar. Paling terkecil kain batik penutup jenazah akan pulang. Yang ketiga adalah amalnya. Kata Nabi, amalnya tidak boleh, tidak akan pulang. Boleh yang dua pulang, tapi amalnya tidak akan pulang. Di dalam Al-Quran, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Amal baiknya akan kelihatan baik, walaupun sebesar debu. Amal pun buruknya tentu akan kelihatan buruk. Dalam hal ini saya titip kepada istri dan putra putrinya yang ditinggalkan. Kita tidak usah khawatir. Ayahanda kita pakapkan di sini. Yang menemani almarhum Bapak Ginanjar adalah amal baiknya. Apabila almarhum selama hidup pernah melakukan kebaikan, akan Allah bentuk suatu makhluk yang disenangi oleh almarhum, supaya almarhum betah di dalam kubur menunggu hari kiamat, waktu yang belum bisa ditentukan kapan datangnya. Tapi selama almarhum hidup pernah melakukan kesalahan, dosa sekecil apapun, akan Allah bentuk suatu makhluk tapi yang ditakuti oleh almarhum, supaya almarhum ada penyesalan. Dalam hal ini kita doakan apabila almarhum selama hidup pernah melakukan kesalahan, dosa sekecil apapun, mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baiknya mudah-mudahan dilipat gandakan. Itulah tiga hal yang mengantar almarhum. Tapi tiga hal akan menggembirakan almarhum di sini. Idza matabdu ada min qatamalu min salasin. Kalau di mana seseorang hamba Allah sudah meninggal, maka terputus segala amalnya. Apa yang dimaksud? Sekarang Bapak Ginanjar sudah meninggal, sudah tidak bisa berbuat kebaikan lagi karena almarhum sudah meninggal. Tinggal memetik hasil kebaikan selama di dunia saatnya beliau rasakan sekarang. Kecuali kata Nabi, tiga perkara terus mengalir. Walau almarhum sudah kita kebumikan di sini, kita halangi dengan papan, dengan tikar, dengan tanah. Tiga perkara terus mengalir. Yang pertama adalah sodakotun jariah, sodakohnya. Dalam hal ini saya percaya Ibu, almarhum selama hidup pernah mengeluarkan uang. Saya yakin. Tapi saya tidak tahu jumlahnya ya. Tanpa sepengetahuan Ibu atau putra Ibu, untuk masjid, untuk pesantren, untuk madrasah, sarana umum selama sodako dikuatkan baik terus mengalir. Kedua adalah ilmu yang kodi, ilmu yang bermanfaat. Usia almarhum 80, mudah-mudahan pernah mengamalkan ilmunya. Baik ilmu ketentaraan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, sama ilmunya dia makan dengan baik terus mengalir kepada almarhum. Yang terakhir ada faladin solih hayat ulahu, doa anak soleh dan soleha. Bapak titip putra putri yang ditinggalkan, yang diharapkan ayah ada sekarang Bapak Ginanjar adalah doanya. Silaturahmi orang hidup dengan orang meninggal dengan cara berdoa. Bagaimana nanti kalau putranya tidak mendoakan? Berarti putus hubungan silaturahmi dengan almarhum. Apalagi antara adik dengan kakak putus setelah ditinggalkan bapaknya, Allah yang akan mengancam, la tadkhuluna jannata fatatun, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dan sebelum kita doa, Bapak dan Ibu mungkin ada sambutan dari pihak keluarga untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan. Bapak Ibu, putar Ibu, mangga. Di keluarga mangga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran
ibu bapak di pemakaman ini. Terima kasih atas doa-doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wakil keluarga, Bapak dan Ibu. Selanjutnya dari pihak kesatuan di mana almarhum bertugas, mungkin ada dari pihak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sudah dikatakan yang udah habis oleh Pak Ustaz. Jadi saya hanya berpesan saya begini kepada ahli-ahli kita yang muda-muda ini, kita harus ingat kepada almarhum. Orangnya jujur, pendiam, tidak macam-macam. Pokoknya ditakuti oleh tentara semuanya itu. Kalau beliau yang menyenangkan, ngeri. Ya. Oleh karena itu marilah kita melanjutkan tugas-tugas beliau yang dulu, kita lanjutkan pekerjaannya yang baik. Insya Allah kita sebagai penerus akan melanjutkan tugas Bapak yang program. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan mungkin dari kesatuan, Bapak dan Ibu. Tadi 3 hal dirahasiakan oleh Allah, kemudian 3 hal ikut mengantar almarhum, 3 perkara akan ditanyakan, dan 3 perkara ditanyakan oleh Allah. Kita semua kebagian kalau sudah begini. Bahkan di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba Allah di depan Allah sebelum dia menjawab 3 pertanyaan ini yang harus kita ingat mulai sekarang. Apa yang nanti pertama kali ditanyakan oleh Allah? Mengenai umurmu telah kau pergunakan untuk apa? Yang kedua mengenai badanmu telah kau pergunakan untuk apa? Selama kita hidup sudah kita pergunakan ibadah atau bermaksiat, kita meninggal dalam keadaan beribadah, Allah tidak akan untung. Kita mati dalam keadaan maksiat, Allah tidak akan rugi. Yang ketiga ditanyakan oleh Allah mengenai hartamu, engkau peroleh dari mana dan engkau keluarkan untuk apa? Harta akan 2 kali ditanyakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Ginanjar diterima iman Islam oleh Allah, diampuni segala kesalahan dan keilapan almarhum. Bila ada dosa yang pernah diperbuat sekecil apapun kemudian terbawa almarhum, mudah-mudahan dihapus oleh Allah. Bila ada makanan minuman yang diharapkan oleh Allah termakan terminum mengendap di tubuhnya selama hidupnya, beliau telah mengabdikan sebagian dari hidupnya untuk negara dan untuk keluarga. Mudah-mudahan disucikan oleh Allah, lahir dalam keadaan suci, kembali menghadap Allah dalam keadaan suci, dan mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah yang paling terbaik, menjadi ahli surga dalam pelukan genggam mendekat keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak dan Ibu tadi dikumandangkan adan. Saya suruh kenapa orang yang meninggal diadankan, saya ditanya. Adan itu panggilan untuk yang sholat, betul. Betul. Adan itu untuk yang sholat. Tapi biasanya setiap anak yang lahir diadani oleh orang tuanya sebagian, betul? Saya percaya almarhum juga begitu lahir disambut dengan adan oleh bapaknya. Pulang pun diantar dengan adan oleh putranya. Kalau kita bertamu kelihatan muka, pulang pun harus kelihatan punggung, ya. Ini sudah kita lakukan. Kemudian putranya saya turun kotor dengan tanah. Tidak apa-apa supaya diingatkan dulu ibunya melahirkan bukan kotor dengan tanah, tapi darah dengan keringat yang telah dikeluarkan oleh ibunya. Nanti 7 langkah orang yang terakhir meninggal ke tempat ini, almarhum kedatangan 2 malaikat di dalam talqin menanyakan hanya 6 hal. Pertama, marobuka, wa nabiyuka, wa madinuka, wa makiblatuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka. Siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, apakah agamamu, mana kiblatmu, siapakah imammu, dan siapakah saudaramu. Dalam hari ini saya dengar tadi, almarhum adalah orang baik, almarhum adalah orang saleh. Kebaikan almarhum yang akan menjawab dengan benar, dengan tegas bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamaku adalah Islam, kiblatku adalah Baitullah, imamku adalah Al-Qur'anul Karim. Saudarakan muslimin dan muslimat. Bapak dan Ibu, terakhir kita akan berdoa pada Allah diiringi dengan putranya, dengan istrinya, ya. Doa putra kepada orang tua, doa orang tua kepada putra tidak ada pemisah, langsung ke hadapan Allah. Di mana orang tuanya mengatakan anak ini bandel, ucapan adalah doa harus hati-hati. Di mana pintu langit terbuka, kemudian Allah kabulkan, sudah dewasa anaknya itu bandel, itu adalah ucapan orang tuanya sendiri. Nah, oleh karena itu tugas almarhum sudah beres sampai 5:30 tadi pagi. Kebaikan, kesolehan, kejujuran almarhum tidak akan berhenti. Saya doakan mudah-mudahan menetes pada putranya, baik putrinya, cucunya terus melanjutkan kebaikan. Barangkali mulai kali ini anaknya akan berbuat kebaikan, melanjutkan ke orang tuanya, bersodakoh dengan pakaian, dengan makanan, dengan uang atas nama almarhum Bapak Gena. Itu yang akan nyampe. Saya yakin
di mana putranya dapat melanjutkan kebaikan orang tuanya, berarti kedua orang tuanya sudah bisa mendidik putra putrinya dalam keadaan benar. Ada penggali kuburan ya, nanti kita keluarkan. Ada anak-anak minta sedekah, kita keluarkan atas nama almarhum saja. Saya titip yang merasa punya orang tua, sekali lagi tolong rawat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada penyesalan. Dimana kalau sudah begini biasanya ada penyesalan dari pihak putra putranya ya. Sekali lagi saya tegaskan, ibu bapakmu dan Robi Morobi kedua dari Allah itu adalah ibu bapakmu, apalagi ibunya. Umuka, ibumu semua buka. Kita juga sama semua Robi Morobi menurut anak kita, karena kita juga kedua dari Allah. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dikatakan doa adalah mohon ibadah, doa silah mukminin, senjata bagi orang mukmin adalah doa, doa nurus samawati wal ardh, bumi dan langit ada di dalam doa, doa wa imaduddin, kekuatan agama ada di dalam doa. Mudah-mudahan doa apa yang kita panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka taala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim adimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma ja'al sawabi maqaratuhu ila ruhiyal kubur. Allahumma paginanya warfana darajatan finahdiyin wa khluq li targabirin wa fa'filiyin wa dalabi padika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qillahu warhamhu wa fi wafanhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firan walahu wa li ihwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin ala fisaqratil maut wa najati minan nar wa final hisab. Allahumma inni adatu li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammi wa ghammi ma sya Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li ra'i wa syiddati syukri lillah wa li ujubati subhanallah wa li kulli taqdir astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli da'in hasbi Allah wa li qada'i wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa li ta'ati musibatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka wal ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abudu wa ya kana nasta'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, saya atas nama petugas dari Yayasan Bunga Kamboja atau Bakti Umat Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, juga kepada teman-teman dari Kesatuan Almarhum Penggali Kubur yang sudah menjadikan tempat tetesan keringat, tenaga yang telah dikeluarkan, kebaikan Bapak dan Ibu kedatangannya hari ini meluangkan waktu 1 langkah 2 langkah, pakaiannya kita pakai, kendaraan yang barusan kita pakai, mudah-mudahan akan menjadi saksi nanti di akhirat ya. Saya datang petugas, bila ada tutur kata yang salah apa yang telah sampaikan, kebenaran itu dari Al-Quran, kesalahan ada saya sendiri, kebodohan saya sendiri, kesempurnaan milik Allah, kekurangan saya sendiri, mohon dibuka pintu maaf, bukan untuk menggurui, hanya sekedar mengingatkan apa yang perlu saya sampaikan di sini. Dan dalam hal ini barangkali putra putrinya mau menambahkan doa di sini boleh. Yang sudah tidak ada berkepentingan, mari kita tinggalkan tempat ini ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kekamalan, keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tutup langsung minallahi wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.